Hai anak-anak, jumpa lagi di channel ini. Kali ini kita masuk ke pembahasan baru yaitu koordinat kartesius. Tokoh matematika, siapakah dia? Yuk kenalan dulu, René Descartes. Descartes merupakan matematikawan dan filsuf Prancis yang dikenal sebagai pencipta sistem koordinat kartesius. Nah, ilmu ini menyediakan jalan untuk Newton untuk menemukan kalkulus, sehingga ia mendapat julukan sebagai Bapak Matematika Modern. Sistem koordinat kartesius. Koordinat kartesius merupakan cara yang digunakan untuk menentukan letak objek menggunakan dua sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Nah, sumbu yang horizontal ini disebut sumbu X, dan sumbu yang vertikal ini disebut dengan sumbu Y. Ini bidangnya ya. Sumbu X dan sumbu Y itu berpotongan di titik O 0,0 yang kita sebut sebagai titik asal. Posisi objek dinyatakan dalam pasangan berurutan X, Y. Nah, di mana nilai X itu disebut absis dan Y disebut ordinat. Nah, itu titik asalnya ya. Nah, X, Y ini yang kita sebut sebagai titik koordinat. Nah, kedua sumbu pada koordinat kartesius ini membagi koordinat menjadi 4 bagian, yaitu ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Posisi titik dalam bidang koordinat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama terhadap titik asal 0,0, kemudian terhadap titik tertentu A, B. Pertama, untuk menjelaskan posisi titik terhadap titik asal, kita bisa menentukan berdasarkan letaknya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Misalkan di bidang koordinat ini, untuk X ke kanan itu bernilai positif, kalau ke kiri bernilai negatif. Nah, sedangkan untuk Y, setiap satuan ke atas bernilai positif, kemudian satu satuan ke bawah dinilai negatif. Kita lihat A. Titik A itu 3 satuan ke kanan, kemudian 2 satuan ke atas. Berarti koordinatnya adalah 3,2. Nah, jaraknya 3 itu jaraknya ke sumbu Y, sedangkan 2 itu jaraknya ke sumbu X. Jadi dibalik ya. Titik A terletak di kuadran 1. Coba sekarang kita lihat titik B. Dari titik 0,0, 3 satuan ke kiri, kemudian 4 satuan ke atas. Berarti koordinatnya adalah negatif 3,4. Nah, jaraknya 3 satuan dari sumbu Y. Jadi walaupun nilainya negatif 3, jaraknya itu positif ya, karena jarak selalu bernilai positif. Sedangkan terhadap sumbu X, jaraknya 4 satuan. Titik B terletak di kuadran 2. Kita lihat titik C. 1 satuan ke kiri, 4 satuan ke bawah. Berarti koordinatnya adalah negatif 1, negatif 4. Nah, jaraknya ke sumbu Y itu 1, dan jaraknya ke sumbu X adalah 4. C berada di kuadran 3. Contoh soal. Perhatikan bidang kartesius di bawah ini. Nah, ada bidang kartesius dengan titik A, B, C, D, E, F, G, H. Tentukanlah koordinat titik-titik tersebut, letak kuadran titik-titik tersebut, titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap sumbu X, dan titik-titik yang memiliki jarak sama terhadap sumbu Y. Untuk menjawabnya, kita buat tabel bantu ya supaya lebih mudah. Nah, pertama kalian perhatikan titik A. Titik A itu posisinya dari 0,0, 5 satuan ke kanan, 2 satuan ke bawah, sehingga koordinatnya 5, negatif 2. Berada di kuadran 4. Nah, jarak ke sumbu X itu nilai Y. Kalian perhatikan nilai Y di situ negatif 2, berarti jaraknya adalah 2, tetap positif ya. Kemudian jarak ke sumbu Y itu nilai X tadi, berarti jaraknya adalah 5. Sekarang perhatikan titik B. 2 satuan ke kiri, kemudian 2 satuan ke atas. Berarti koordinat titik B adalah negatif 2,2. Nah, titik B itu berarti berada di kuadran 2. Nah, jaraknya ke sumbu X2, ke sumbu Y juga 2 ya. Kemudian perhatikan titik C. 6 satuan ke kanan, 3 satuan ke atas. Berarti koordinatnya 6,3, berada di kuadran 1, jarak ke sumbu X 3, sedangkan jarak ke sumbu Y 6. Titik D, negatif 3, negatif 4 ya. Titik E, koordinatnya negatif 1,1. Kemudian ada titik F, koordinatnya berarti 1,5.
Kemudian ada titik G, koordinat titik G berarti 4 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah, 4, negatif 3 ya. Nah, yang terakhir ada titik H. Kalian perhatikan titik H itu berada tepat di sumbu Y, sehingga nilai X-nya itu 0. Y-nya negatif 5. Nah, karena dia berada di antara kuadran 3 dan 4, bisa kalian sebut di kuadran 3 atau di kuadran 4. Nah, untuk titik-titik yang berjarak sama terhadap sumbu X, kita bisa lihat di situ A dan B sama ya, berjarak 2, kemudian titik C dan G jaraknya 3, kemudian ada titik F dan H jaraknya 5. Sedangkan untuk titik yang berjarak sama terhadap sumbu Y ada 2 titik, yaitu titik E dan F jaraknya sama, yaitu jaraknya sama-sama 1. Nah, selanjutnya kita akan menentukan posisi titik, tapi bukan terhadap titik 0,0, tapi terhadap titik acuan lain yaitu A, B. Pada sistem koordinat kartesius, acuannya itu sebenarnya tetap perpotongan sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, jika titik acuannya berubah atau bergeser, kita bisa menggunakan rumus. Untuk X yang baru, itu bisa ditentukan dengan nilai X lama dikurang X dari acuannya. Nilai Y yang baru itu Y yang lama dikurang Y dari acuan. Contoh, ada titik A 1,1, kemudian ada titik B negatif 6,1, kemudian ada titik C negatif 4, negatif 3. Nah, semua titik ini kita beri nilai titik koordinat itu berdasarkan titik 0,0 ya. Misalkan kita ke contoh soal. Tentukan koordinat titik A dan B dengan titik C sebagai acuan. Nah, kalau acuannya titik C, titik A dan B koordinatnya bukan seperti tadi lagi, karena kalau C sebagai acuan, itu artinya C itu berubah menjadi 0,0. Nah, misalkan kita buat bidang kartesius baru ya, dengan C sebagai 0,0. Nah, ini bidang yang baru ya, terus kita hapus bidang yang lama. Jadi sebenarnya kalau tidak menggunakan rumus, kalian bisa hitung langsung dari gambar ini ya, koordinat titik A dan B-nya. Sekarang kita coba dengan rumusnya. Perhatikan. C kan tadi titik acuannya koordinatnya negatif 4, negatif 3 ya sebelumnya. Nah, untuk titik A yang baru, berarti kita cari XA itu X lama dikurang X dari acuan. Berarti 1 dikurang negatif 4. Hasilnya adalah 5. YA yang baru itu Y lama dikurang Y acuan. 1 dikurang negatif 3 hasilnya 4. Sehingga kita lihat titik A koordinatnya 5,4. Perhatikan di gambar. Sama ya, seperti itu. Sekarang kita cari titik B yang baru koordinatnya. Sebelumnya titik B koordinatnya negatif 6,1. Sekarang untuk acuannya titik C, berarti X-nya berubah menjadi negatif 6 dikurang negatif 4, hasilnya negatif 2. Kemudian Y yang baru 1 dikurang negatif 3, hasilnya 4. Berarti nanti kita peroleh koordinat titik B yang baru adalah negatif 2,4. Ya, kita perhatikan di gambar. 2 ke kiri, 4 satuan ke atas, sama ya, negatif 2,4. Selanjutnya, posisi garis terhadap sumbu koordinat. Nah, posisi garis ini ada 2 ya. Pertama, dia sejajar sumbu koordinat atau posisinya berpotongan dengan sumbu koordinat. Yang pertama, garis yang sejajar dengan sumbu koordinat. Dua buah garis dikatakan sejajar jika kedua garis tersebut memiliki jarak yang selalu sama atau tetap. Contoh, kita punya bidang koordinat. Nah, kita buat sebuah garis ya. Nah, kita tentukan titik-titik yang berada pada garis itu. Misalkan ada titik A, koordinatnya 1,3, kemudian ada titik B, 7,3, ada titik C, 11,3. Kalian perhatikan, titik A, B, dan C yang berada pada garis ini memiliki jarak yang sama terhadap sumbu X, jaraknya 3. Nah, karena jaraknya sama 3 semua, 3 satuan, berarti kita bisa bilang garis ini sejajar dengan sumbu X. Coba kita buat garis lagi ya. Nah, kita pilih sembarang titik yang berada pada garis itu. Misalkan ada titik D 6,4, ada titik E 6,-1, ada titik F 6,-3. Ketiga titik ini jaraknya terhadap Y sama, jaraknya adalah 6 satuan. Kita lihat ya, sama-sama 6 nilai X ya, berarti jaraknya 6. Nah, karena jaraknya sama terhadap sumbu Y, kita bisa bilang garis ini sejajar dengan sumbu Y. Selanjutnya ada garis yang berpotongan dengan sumbu koordinat.
Jika suatu garis tidak sejajar sumbu koordinat, artinya tidak sejajar X dan juga tidak sejajar sumbu Y, ya, maka garis tersebut akan berpotongan dengan sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat sembarang garis nih, kita buat sembarang garis yang dia tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y. Nah, dia pasti akan memotong kedua sumbu itu, memotong Y di 0, Y, memotong X di X,0. Nah, di gambar ini dia di 0,4 dan 3,0. Kita buat garis baru sembarang lagi ya, nih. Pasti dia selalu, kalau dia tidak sejajar sumbu X dan sumbu Y, dia akan memotong keduanya ya. Nah, pada garis ini dia memotong di 0,2 dan di 7,0. Sekarang kita masuk ke aplikasinya pada bidang datar. Contoh soal. Garis yang melalui titik R -8,4 dan S 2,2 berpotongan dengan sumbu X di titik T. Koordinat titik T adalah, pertama kita buat bidang koordinatnya ya, ada titik R, koordinatnya negatif 8,4, ada titik S 2,2, lihat kalau kita hubungkan garisnya, nah dia akan memotong sumbu X, ternyata memotong sumbu X di koordinatnya 4,0, berarti koordinat titik T itu adalah 4,0. Selanjutnya, koordinat titik sudut belah ketupat KLMN adalah K negatif 11,1, L 2P, negatif 3, M negatif 1,1, dan N negatif 6,3. Nilai P adalah, jadi koordinat keempat titiknya sudah diketahui, tapi salah satu titik masih ada variabel P ya. Kita buat di bidang koordinat, titik K negatif 11,1, titik L belum bisa kita gambar ya. Titik M negatif 1,1, kemudian titik N negatif 6,5. Kita buat garis, kita hubungkan titik K sama N, kemudian kita hubungkan titik N dan M. Nah, kemudian kita buat garis yang sejajar dengan KN, dan juga yang sejajar dengan NM. Nah, perpotongannya ini kita bisa sebut sebagai titik L yang di bawah itu ya, sehingga membentuk belah ketupat KLMN. Bisa kita lihat koordinat L-nya adalah negatif 6, negatif 3. Tadi di soal kita tahu L itu 2P, negatif 3, sehingga kita bisa buat persamaan 2P itu sama dengan negatif 6. P sama dengan negatif 6 dibagi 2, P hasilnya adalah negatif 3. Jadi nilai P-nya itu adalah negatif 3. Soal terakhir. Koordinat sebuah segitiga ABC adalah A 2,1, B 11,1, dan C 8,5. Luas daerah segitiga ABC adalah titik-titik satuan luas. Kita gambar di bidang koordinat ya, ada titik A, B, dan C. Kemudian kita hubungkan AB, BC, AC. Nah, kita ingat ya, rumus luas daerah segitiga itu adalah setengah alas dikali tinggi. Nah, tingginya kita buat garis bantu, berarti kita buat garis bantu, kita tarik C itu ke bawah, direfleksikan sehingga kita peroleh garis CD nanti. Nah, kita hitung CD 4 satuan, kemudian alasnya itu AB. AB itu berarti 9 satuan ya. 2 ke 11. Nah, kita masukkan ke rumus. Berarti kan tadi diketahui AB-nya alasnya 9, tingginya CD 4 satuan, luasnya adalah setengah alas kali tinggi. Berarti 1/2 dikali 9 dikali 4 sama dengan 1/2 dikali 36 sama dengan 18 satuan luas. Jadi luas segitiga ABC adalah 18 satuan luas. Selamat belajar!